Insyaallah kajian subuh bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muzaik Abu Sifa SPDI dengan pembahasan tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 122 sampai dengan 124. Baiklah, sebelum kita mulai, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita simak ini kepada guru kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah di pagi hari ini. Setelah kita menunaikan ibadah salat subuh kita, Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia, dalam majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita Allah catat sebagai kebaikan, hadirnya kita Allah catat juga sebagai kebaikan, dan nanti Allah balas dengan kebaikan yang lebih besar lagi untuk kita semuanya. Alhamdulillah, di hari ini kita sudah masuk bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 3 ya, tanggal 3 ya, tanggal 3 Sya'ban. Karena hari Jumat kemarin tanggal 1. Iya, kalau versi kita yang lain beda. Semoga Sya'ban ini semakin menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Ramadan. Dan yang sudah dicontohkan oleh para generasi salaf kita itu adalah ketika memasuki bulan Sya'ban, salah satu di antara mereka mengatakan Sya'ban itu disebut sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca. Pembaca apa? Pembaca Al-Quran. Sampai-sampai ada di antara mereka yang memiliki toko selama bulan Sya'ban itu tokonya ditutup. Ya, dan mereka kemudian mulai memfokuskan diri kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengisi juga bulan Sya'ban kita dengan berbagai macam ibadah kita kepada Allah, mulai dari bacaan Quran kita, kemudian mulai menyemarakan sedekah kita, termasuk juga melaksanakan puasa sunnah kita, sehingga nanti begitu Ramadan datang kita sudah siap menggeber amal ibadah kita sampai Ramadan berakhir. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan lanjutkan ke ayat 122 sampai dengan 124. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه
فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Udhkuru, ingatlah oleh kalian nikmati, akan nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan kepadamu, wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum, telah melebihkan kamu alal alamin, atas segala umat. Wattaqu, dan takutlah kamu semua, yauman, kepada satu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'an, di waktu seseorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak akan diterima satu tebusan daripadanya. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak akan memberi manfaat satu syafaat kepadanya. Wala hum yunsurun, dan tidak pula mereka akan ditolong. Wa idh ibtala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbuhu, oleh Rabbnya, bi kalimat, dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, lalu Ibrahim menunaikan kalimat tersebut. Qala, Allah berfirman, inni ja'iluka, sesungguhnya aku akan menjadikanmu linnasi imama, imam bagi seluruh manusia. Qala, Ibrahim kemudian berkata, wa min dzurriyyati, dan saya memohon juga dari keturunanku. Qala, Allah berfirman, la yanalu, janjiku ini tidak mengenai ahdi zalimin, bagi orang-orang yang zalim. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 122 dan ayat 123 ini pernah kita bahas di awal-awal surat Al-Baqarah. Ada yang masih ingat nggak ayat berapa ini? Halaman-halaman awal ya. Awal halamannya itu berbunyi qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan seterusnya. Maka di bawah halaman itu, di dua ayat terakhir, ayat ke waktu itu 47 dan 48. Ayat 47 persis sama seperti ini, tapi ayat 48-nya beda sedikit. Kalau di ayat 48 dahulu itu berbunyinya wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsurun. Nah, kalau 123 wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun. Yang sebelumnya wala yuqbalu minha syafa'ah wala tanfa'uha syafa'ah, yang sebelumnya wala yu'khadhu minha 'adlun, ya. Jadi bedanya sedikit, tapi di ujungnya sama, wala hum yunsurun. Nah, ini ayat yang disampaikan lagi oleh Allah kepada Bani Israel agar mereka itu ingat terhadap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Nikmat tentu yang sangat banyak, yang di awal surat Al-Baqarah itu sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan apa saja dan segala macamnya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan kata Allah, aku telah lebihkan kalian
dibandingkan dengan umat yang lainnya. Ya, disebutkan apa kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel, di review sedikit saja ya. Bima utu minal mulki wal rusuli wal kutubi ala alam. Ya, ketika mereka Bani Israel itu diberikan kekuasaan, kemudian para rasul diutus kepada mereka, kitab-kitab juga diturunkan atas mereka, dan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang lain. Man kana fi dzalika zaman. Jadi umat yang lain itu tidak mendapatkan itu, tapi Bani Israel mendapatkan itu. Ya, kekuasaan, kemudian rasul diutus kepada mereka yang jumlahnya sangat banyak. Ya, bahkan juga berasal dari kalangan mereka sendiri. Ya, mulai dari Nabi Yakub, ya, kemudian Yusuf, Ishak, kemudian Yusuf dan seterusnya sampai ke Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu rasul-rasul yang diutus kepada Bani Israel. Sedangkan umat lain tidak mendapatkan itu. Maka inilah yang Allah sebutkan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, termasuk kitab juga. Ya, kepada Nabi Daud diturunkan Zabur, kepada Nabi Musa diturunkan Taurat, kepada Nabi Isa diturunkan Injil, dan mereka semuanya adalah rasul untuk Bani Israel. Nah, ini nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dibandingkan dengan umat yang lain. Dan yang Allah minta kepada Bani Israel, diulang lagi di ayat 122 ini adalah ingatlah akan nikmat-nikmat tersebut, jangan menjadi orang yang kufur nikmat. Nah, ini perhatian juga buat kita, ya, bahwa Allah itu juga sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Ya, kita dijadikan sebagai bagian dari umat Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat besar, karunia besar. Kenapa? Karena Nabi kita Allah utus buat segenap umat manusia, bukan cuma untuk golongan tertentu. Ya, kalau yang lain Allah utus untuk golongan tertentu, yaitu Bani Israel. Tapi Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah kafatan linnas. Kemudian saat kita menjadi umat Nabi juga dijanjikan kita adalah umat yang nanti akan masuk ke dalam surga duluan ketimbang umat-umat yang lainnya. Gitu. Wah, ini kan luar biasa kalau dia besar. Mereka hidup duluan, tapi kita umat akhir zaman, ya umat Nabi Muhammad itu masuk surganya duluan. Ya. Ini kelebihan besar dibandingkan dengan umat yang lainnya. Ya, termasuk juga bagaimana Allah memberikan kelebihan atas umat Nabi Muhammad ini untuk menyamai atau bahkan untuk melebihi umat-umat yang hidup sebelum kita. Contoh misalnya, di Ramadan itu ada Lailatul Qadar, satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kan asbabun nuzulnya karena dulu ada seorang nabi yang Allah utus, ya, dan dia punya tekad untuk berdakwah, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah, ya, selama 1000 bulan tidak pernah henti. Jadi dakwahnya, jihadnya itu luar biasa, ya. Dan ini yang membuat para sahabat Rasulullah itu bahasanya ngiri kepada nabi ini, ya. Maka Allah kemudian turunkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan, gitu. Ya, jadi ternyata banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada Rasulullah juga kepada umatnya, ya, kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Di hari kiamat, ketika orang-orang itu mendatangi Nabi Adam alaihissalam minta syafaat, Nabi Adam nggak bisa. Datang kepada Nabi Musa minta syafaat, nggak bisa juga. Datang kepada Nabi Isa untuk minta syafaat, nggak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim minta syafaat,
terus ingat kepada nikmat kelebihan tersebut, nah kemudian kita iringi dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik syukur dalam hati, syukur lewat lisan kita, syukur lewat amal perbuatan kita. Ya, biar kita nggak sama kayak Bani Israil. Ya, disuruh ingat dengan nikmat-nikmat tersebut agar mereka bersyukur dengan nikmat tersebut, tapi ya kemudian mereka menjadi orang-orang yang ingkar sebagiannya. Ya. Kemudian ayat 123, wattaqu yauman, ingatlah, takutlah kamu kepada suatu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang hari itu seseorang tidak bisa menggantikan orang lain sedikit pun, atau dalam makna lain seseorang tidak bisa memikul kesalahan orang lain sedikit pun. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain sedikit pun. Artinya masing-masing kita akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan ya dalam kehidupan di dunia ini. Wala taziru waziratu wizra ukhra, di surah Al-An'am. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang ya, di antara kita, di antara manusia itu nanti pada hari kiamat dia akan memiliki urusan yang membuat dia sibuk. Ya, apa urusan yang membuat dia sibuk itu? Ya, pertanggungjawaban terhadap amal yang sudah dia lakukan di dunia. Dan setiap kita akan memikul masing-masing. Ya, tidak bisa dilimpahkan urusan orang lain kepada kita, atau kita melimpahkan urusan kita kepada orang lain. Kalau di surah Luqman Allah juga katakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia takutlah kamu kepada Rabbmu, wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi, dan ingat dan takutlah satu hari yang seorang bapak nggak bisa menebus atau tidak bisa memikul kesalahan anaknya, ya, atau juga sebaliknya, seorang anak memikul kesalahan bapaknya. Ya, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an, sedikit pun. Jadi memang asli masing-masing kita itu akan memikul urusan kita masing-masing, meskipun kita kenal dengan semua anggota keluarga kita. Kalau kita baca surah Abasa ya, sebagai pengingat tadi, Allah katakan, fa idza ja'atis sokh, maka apabila datang as-sokh, suara yang memekakan telinga, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ayahnya, lari dari ibunya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari juga dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu seseorang memiliki urusan yang akan sangat menyibukkan dirinya, dan itu adalah urusan pertanggungjawaban amal. Ya, bayangkan terhadap orang-orang yang hidup bersama kita saja dalam kehidupan dunia ini, kita nggak mau tahu, kita nggak mau peduli sama mereka. Ya, istri, anak-anak, orang tua. Ya, padahal ketika hidup di dunia kita mengaku sayang dan cinta sama mereka, ya, bahkan berusaha mengajak mereka ke surga baru-baru, ya, berusaha meninggalkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, ya, tapi begitu di sana masa bodoh, urusan masing-masing, ya, karena kita begitu takut, begitu khawatir dengan nasib diri kita sendiri, dan kita nggak akan mau memikul urusan orang lain. Itu sama yang hidup bersama kita, sama orang-orang yang
kita sayang, apalagi sama orang lain, apalagi sekedar teman, ya, sekedar CS, ya, sekedar satu kerjaan, apalagi yang hidup bersama kita aja kayak gitu, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya ini arahannya adalah agar kita betul-betul memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah, menjalankan ibadah kita itu sebaik mungkin. Ya, maka Nabi itu berpesan kepada Mu'ad, ya, jangan tinggalkan satu doa yang kita baca di setiap akhir sholat kita sebelum salam. Kesalahannya adalah agar kita itu bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Selain memperbaiki ibadah, maka kita juga harus berupaya untuk meninggalkan dosa-dosa kita dengan segala macam bentuk dan nama dosa itu. Ya. Nah, karena nanti itu justru yang akan menyusahkan diri kita ketika di hari kiamat. Ya, hisabnya menjadi hisab yang berat, menjadi hisab yang sulit. Maka kita serius dengan masalah ini. Wala yuqbalu minha 'adlun, tidak akan diterima satu tebusan daripadanya. Ya, ini seperti sangkaan dan anggapan orang-orang kafir, ya, bahwa mereka bisa menebus diri mereka dari azab Allah dengan harta yang mereka punya, dengan anak-anak yang mereka miliki. Ya, padahal tidak bisa. Ya, kalau Abu Lahab mengatakan saya punya anak-anak, saya punya harta yang banyak, nanti akan aku tebus diriku dengan dari azab Allah dengan harta itu, dengan anak-anak itu. Maka Allah katakan ma'abuna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak ada gunanya anak-anak yang dia miliki atau juga harta yang dia miliki. Ya, tebusan apapun, yaitu nggak akan ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak akan memberi manfaat satu syafaat kepadanya, ya, kecuali memang siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sangat berharap nanti di akhir akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi. Ya, kalau syafaat dari orang lain, ya kita belum nggak bisa berharap juga. Ya, kalau dia ingat sama kita, gitu. Kalau kita nggak ingat karena dia sibuk dengan dirinya, ya. Kan ada ya keterangan-keterangan atau hadis-hadis Nabi yang menyebutkan orang-orang beriman yang nanti akan saling mencari ketika di akhirat, ya, khususnya ketika di surga. Ya, kalau dulu ada teman-teman ngaji bareng, ya, terus sebagian masuk surga, sebagian tuh nggak kelihatan di surga, itu kan akan mencari. Ya, mana teman saya biasa ngaji bareng, ya kok nggak ada di sini? Begitu dia ternyata ada di neraka. Ya, maka dia akan meminta izin kepada Allah, ya, akan memberikan persaksian di hadapan Allah bahwa temannya ada di neraka itu adalah juga orang baik, orang soleh. Yang akhirnya dia minta teman itu dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga bersama-sama mereka. Ada keterangan tentang itu. Ya, cuma terus jangan akhirnya kita jadi ngandelin nanti kalau saya nggak ada di neraka, saya nggak ada di surga, cari saya. Tapi kitanya asik dengan segala keburukan kita, ya, nggak bisa begitu. Kitanya harus tetap fokus dengan ketaatan sama Allah. Jangan ngandelin orang lain. Saya kan CS sama ente kan gitu. Ya, jangan begitu juga. Fokus dengan diri kita, serius dengan diri kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau nanti terus ada yang nyari-nyari kita, ya, dia udah di surga terus kita belum kelihatan nyari-nyari kita, alhamdulillah, itu bagian dari karunia. Tapi jangan mengalami dicari sama Allah. Ya, kita harus serius dulu. Kenapa? Karena syafaat seseorang itu nggak akan ada manfaatnya, apalagi kalau Allah mengizinkan. Ya, sama seperti ada nabi yang bersaksi, dia adalah bagian dari keturunanku, gitu kan. Tapi kata
sepeninggalan gitu. Jangan sampai begitu nanti orang ngomong sama Allah, dia teman saya dulu sering ngaji bareng. Allah balas, kamu nggak tahu sih dia ngapain aja gitu kan? Apa juga kita. Maka kita fokus ke diri kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun min suluk, dan mereka tidak pula akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini lebih sedikit saja. Kemudian di ayat 124 Allah berfirman, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan beberapa kalimat. Maksudnya kalimat ini adalah perintah dan larangan. Di ayat ini hadirin jamaah sekalian, Allah mengingatkan akan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu julukan Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kekasih itu, kalau kita perhatikan kisah Ibrahim alaihissalam, dia disebut kekasih, kemudian bukan akhirnya hidupnya enak-enak saja, enak-enakan aja. Ya, namanya kekasih orang disayangi gitu kan ya. Terus akhirnya bukan berarti hidupnya itu dimanja oleh Allah. Justru Nabi Ibrahim itu diberikan beberapa kalimat perintah dan larangan. Ya, dan itu justru adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diceritakan oleh Ibnu Jarir dari Hasan al-Basri, wallahi demi Allah, Allah telah menguji Ibrahim dengan satu masalah, kemudian dia bersabar karenanya. Ya, maksudnya bersabar itu ya dia hadapi masalah itu. Kalau perintah dia kerjakan perintah itu, kalau larangan dia tinggalkan larangan itu bersabar. Bersabar itu bukan pasrah, ya udahlah terserah mau kayak gimana aja udah. Tapi apa yang disampaikan dia kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau perintah dilaksanakan, kalau larangan ditinggalkan. Yang pertama kata Hasan al-Basri, dia diuji dengan bintang, matahari dan bulan. Ya. Falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Kalau kita baca surat Al-An'am ya, ayat 70-an. Ya, diuji dengan bintang, di malam hari melihat bintang, Ibrahim mengatakan ini Tuhan, tapi begitu bintang lenyap dia mengatakan la uhibbul afilin, aku enggak suka dengan sesuatu yang hilang lenyap. Enggak mungkin Tuhan itu hilang lenyap. Kemudian begitu melihat bulan, Ibrahim mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku. Tapi begitu bulan juga hilang, wah, gimana mungkin sesuatu yang hilang itu nanti akan memberikan petunjuk kepadaku. Melihat matahari lebih gede lagi, lebih terang lagi, dia mengatakan hadza rabbi hadza akbar. Ini pasti Tuhanku, ini lebih besar. Tapi begitu matahari terbenam, maka Ibrahim akan menyaksikan kebenaran matahari sebagai Tuhan. Ini ujian, ya, ujian bagi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya Ibrahim menemukan bahwa Rabb yang sejati itu adalah yang menciptakan bulan, yang menciptakan bintang, yang menciptakan matahari, menciptakan seluruh alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Ibrahim juga diuji dengan hijrah. Ya, asalnya Ibrahim itu dari Babylon, dari Irak. Kemudian diperintahkan hijrah ke Syam, Palestina. Dari Palestina diperintahkan lagi untuk menghijrahkan keluarganya, Hajar dan Ismail kemana? Ke arah ke Mekah, ya kan? Suruh bawa ke Mekah. Ya, udah dibawa ke Mekah, tinggalin di sana, berdoa dengan bekal yang ala kadar, kan begitu. Itu ujian semua. Ya, suruh pergi dari kampung halaman kita, dari tanah kelahiran kita. Ya, ini kan kadang-kadang juga kita nanya, di sana ada apaan gitu? Kalau kita di sana ada apa? Untungnya saya pindah ke sana, gitu kan? Tapi Ibrahim karena diperintah di jalan ini, jadi
bagaimana kita lihat Hajar dan Hajar khususnya itu ketika ditinggalkan oleh Ibrahim di tanah Mekah itu kan keberatan sebenarnya kan? Apa yang kau tinggalkan buat kami di sini? Bekal cuma sedikit. Tapi Ibrahim tidak bisa berkata-kata. Sampai berulang kali Hajar bertanya, Ibrahim tidak bisa berkata-kata. Sampai akhirnya Hajar tahu ini pasti bukan kemauan Ibrahim, gitu kan? Bukan kemauan suaminya sendiri. Maka akhirnya Hajar itu mengatakan, apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim bisa menjawab, betul, ini adalah perintah Allah. Dan menariknya Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kasih di sini. Luar biasa. Saya suka merinding kalau dengar komentarnya Siti Hajar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Ini ujian. Dan Ibrahim menjalankan itu dengan baik. Kemudian Ibrahim juga diuji dengan api di sebelum hijrahnya ke Syam Palestina. Ya setelah menghancurkan berhala, ya kemudian raja itu nggak bisa mengelak dari debatnya Ibrahim. Ya, kalau memang dia Tuhan, berarti dia yang menghancurkan, karena kapaknya ada di sini, gitu kan, di berhala yang paling tinggi. Raja mengatakan ya nggak mungkin, orang dia batu, dia nggak bisa bergerak, gitu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kata Ibrahim, udah tahu gak bisa ngapa-ngapain, dan kalian sembah. Akhirnya bukan itu aja. Ya cuma karena kesombongan yang mendominasi, ya dia kalah debat sama Ibrahim. Akhirnya Ibrahim dilempar ke dalam api. Dan menarik sekali ketika dilempar ke dalam api, Allah mengatakan kepada api, "Qulna ya nar," kami berkata kepada api, "Wahai api, kuni bardan wa salamun ala Ibrahim." Jadilah ini. Kemudian berilah keselamatan kepada Ibrahim. Masuk ke dalam api. Orang-orang kepanasan, ya, yang menyaksikan itu kepanasan karena api berkobar besar. Tapi Ibrahim di dalam aman-aman saja selamat. Begitu api padam, Ibrahim keluar tanpa luka sedikit. Ya, coba baca ayat ini. Kulayana kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Api panas pasti. Ya kebakar kita juga, ya, karena memang itu khusus diberikan kepada Ibrahim. Allah menguji lagi dengan apa? Menyembelih putranya Ismail alaihissalam, putra yang sangat dicintainya. Itu di surat As-Saffat, ya, dalam peristiwa kurban. Ini luar biasa. Kebayang sama kita itu, suruh nyembelih anak sendiri, gitu kan? Anak yang kita udah sayang banget sama dia, suruh sembelih. Ibrahim pun gak percaya, awalnya gak percaya, mikir panjang, ini beneran, gitu kan, kalau bahasa beneran apa ini? Suruh nyembelih anak sendiri. Terus mimpi lagi yang kedua, ya masih belum, ya, sampai akhirnya 3 kali kan disebutkan mimpi yang sama. Disampaikan lagi kepada putranya, inni arafil mana, aku melihat di dalam mimpiku, anni adbah, aku menyembelih, fanzur madza tara, maka bagaimana pendapat? Ya, ini kan pengen tahu juga respon anaknya seperti apa. Dan luar biasanya Ismail itu mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim yakin ini perintah Allah, anaknya pun juga yakin ini perintah Allah. Kalau begitu laksanakan saja wahai ayah. Laksanakan apa yang diperintahkan kepada niscaya kau akan mendapati, semoga aku termasuk orang-orang yang sabar. Kayak apa itu keimanan mereka, luar biasa. Ya, ini kan perintah yang apa ya, resikonya nyembelih, mati pasti.
Kan begitu kan? Tapi mereka jalankan itu dengan penuh sabar. Luar biasa. Dan banyak lagi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim. Ya, termasuk di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitrah-fitrah yang dilaksanakan oleh kita, ya, fitrah sebagai manusia, ya, itu juga sunnahnya dari Ibrahim alaihissalam. Ya, salah satunya adalah fitrah. Ya, itu dari Ibrahim alaihissalam, mencukur kumis. Itu juga dari Ibrahim alaihissalam. Ini ada beberapa hadis Nabi yang menyebutkan demikian. Ya, misalnya Rasulullah bersabda, "Ashrun minal fitrah." Ada 10 hal yang termasuk fitrah. Ya, hal yang sangat dianjurkan dan disukai. Qassus syarib, mencukur kumis. Ya. Jadi punya kumis itu boleh, cuma dipelihara. Ya, dirapiin gitu. Kalau misalnya dengan kumis yang rapi itu bikin kita lebih ganteng, misalnya kata istri kita gitu, jangan dicukur habis itu kumisnya. Ya, begitu dicukur tadi jadi nggak suka misalnya, ngelihat yang lain repot. Kita jaga tapi dirapikan. Wa ifaqul lihya, memanjangkan jenggot. Ya, ini juga termasuk fitrah. Kumis dicukur, jenggot dipanjangkan. Memanjangkan jenggot itu bukan berarti terus akhirnya udah biarin aja dia tumbuh kayak gimana gitu kan, alur-aluran jari. Ya, kalau diingetin tuh jenggotnya alur-aluran, ya kusut, nggak enak dilihatnya. Ini sunnah Nabi. Benar itu sunnah Nabi, tapi juga harus lihat penampilan, karena Nabi juga sangat suka dengan penampilan yang bersih dan rapi. Ya, jangan dibiarkan jenggotnya angkat. Wasiwak, kemudian bersiwak. Wastinsyaqul ma', beristinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung. Ya, saat kita berwudu. Dan ternyata itu menjadi satu cara murah juga, memurah, ya, masukin air sampai masuk ke dalam rongga-rongga hidung, sampai rasanya di sini kayak gimana gitu kan. Itu istinsyak. Dan itu ternyata faedahnya, ya, termasuk salah satunya itu adalah bisa menyembuhkan sinus, ya, penyakit sinus, terus gangguan di rongga hidung. Wa qassul adfar, memotong kuku, ya. Ini ada panduan memotong kuku itu jangan sembarangan. Ya. Ini hari Minggu nih kita potong kuku, boleh nggak? Boleh nggak? Hari Senin potong kuku boleh nggak? Potong kuku itu yang bagus harinya Senin, Kamis, Jumat. Ya, yang bagus Senin, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu jangan. Ya, biarin aja dia dulu. Nanti Senin, Kamis, Jumat itu waktunya motong. Motongnya juga ada cara. Nah, ini kalau mungkin juga udah lihat kan, dimulai dari tangan kanan, dimulai dari jari yang telunjuk, tengah, jari manis, kelingking, baru jempol. Gitu. Nah, dia tangan kiri juga begitu. Ya. Dan jangan makan malam-malam. Ya. Kurang kelihatan kalau salah potong lagi kan. Ya. Jadi kayak gitu, itu ada ini juga ada bimbingannya, buku Senin, Kamis atau Jumat. Wa ghaslul barajim, kemudian menyelak-nyelak jari jemari, itu khusus ketika wudu di sela-sela jari. Ya, jangan sampai enggak, karena takutnya nanti ada sela-sela jari yang terkena air wudu.
Itu metode terserah. Kalau dicabut kan terasa, kalau dicabut-cabutin gitu kan sakit kan. Ya, silakan dicukur boleh, atau pakai apa namanya, sekarang juga ada tuh kalau lihat iklan gitu ya, cairan ya, cairan terus dilap aja hilang gitu kan, atau pakai wax apa tuh lilin gitu ya, ditempel ditarik ya silakan, itu mah metode doang ya, mau sukanya yang mana silakan, tapi ya itu jadi perhatian, mencabut dulu ketiak ya. Termasuk fitrah, termasuk sunnah. Wahal Qur'anah, termasuk dia mencukur rambut kemaluan, dan jangan dibiarkan tumbuh selama 40 hari, berbulan-bulan gak dicukur gitu kan. Nah itu nggak bagus buat kesehatan. Maksimal 40 hari kan, maksimal 40 hari dicukur, bersihkan lagi ya. Dan itu ya silakan di searching lagi tuh khasiat mencukur rambut kemaluan itu ada dari sisi kesehatan, dari sisi yang lainnya. Wal sunnah ya, hemat dalam penggunaan air ya, mandi wudu disuruh hemat ya, termasuk dulu kadang-kadang kalau orang kita itu suka kebablasan, buka air, buka keran pol, ya, pol itu keran buka semuanya itu, air kotoran sudah habis nih kan, baru ngisi tadi udah kosong lagi, ya gimana enggak wudunya pol bukanya kan, ya itu berlebihan. Kalau dalam hadis itu disebut zolim. Zolim itu termasuk salah satu kezoliman saat kita berwudu dengan air yang berlebihan. Itu salah satu kezoliman ya. Makanya secukupnya, kalau itu secukupnya, ngericik ya, jangan sampai pol. Itu termasuk berlebihan dalam penggunaan. Jadi sunnah hemat dalam penggunaan air itu sunnah ya. Mandi juga begitu ya, secukupnya saja. Nah, kemudian kata Mus'ab bin Syaibah, aku lupa yang disebut apa ya, nah, tapi disebutkan mungkin itu adalah makhluk berkumur ya, itu bagian dari fitrah. Nah, dan fitrah ini sunnahnya itu adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-fitratul khamsun. Nah, ini lebih sedikit. Fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, berkhitan ya. Dan buat muslim, bahkan juga buat umat lain, itu mengakui khitan ini ternyata memang baik untuk kesehatan ya, dari sisi medis ini diakui. Maka yang berkhitan itu ya, kalau sekarang ini bukan cuma orang Islam, yang lain pun juga melakukan ini karena itu fitrah manusia ya. Ya alhamdulillah sekarang kan khitannya udah modern ya kan. Nah, kayak dulu nanti Ibrahim khitannya kayak gimana, pakai kampak bahasanya kan gitu ya. Dan dia sendiri yang potong gitu kan, wow, luar biasa. Tapi di jalan, karena sekarang kita kayak gini modelnya buat mikir kita salah potong lagi kan ya. Kemudian wal istihdad, mencukur rambut kemaluan, wa qasu syarib, memendekkan kumis, wa taqlimul alfar, memotong kuku, wa tanful inti, mencabut bulu ketiak ya. Ini termasuk fitrah manusia, maka jalankan ini. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya menyatakan Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali berkhitan. Ibrahim akhirnya menjadi sunnah buat kita. Yang pertama kali menjabut rambut ya. Pertama kali memotong kuku
mencukur kumis dan pertama kali beruban rambutnya. Nah, Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika melihat uban, dia bingung. Terus nanya, apaan? Gitu kan? Tapi dia sendiri yang kemudian mengatakan ini adalah kewibawaan. Ya, uban ini adalah kewibawaan. Maka kata Ibrahim, ya Allah, tambahkanlah ubanku. Ya, berarti bertambah wibawa. Jadi buat bapak-bapak yang ubanan, berarti bapak-bapak adalah orang yang penuh wibawa. Apalagi yang rambutnya udah putih semuanya, berarti penuh wibawa. Jadi kalau ada yang bilang, kok masih muda ubanan, berarti saya orang yang berwibawa. Ya, kata Ibrahim begitu. Ya, jadi ya, begitulah Ibrahim alaihissalam. Ya, dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian, fa'atam mahum. Nabi Ibrahim kemudian menjalankan itu semuanya. Ya, maka kita baca berikutnya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya, kata Allah, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Status ini tidak sembarangan bisa diraih oleh Nabi Ibrahim. Status sebagai imam, sebagai panutan bagi orang lain. Ini adalah balasan dari apa yang telah Ibrahim lakukan atas perintah Allah, atas larangan-larangan Allah. Ibrahim kemudian menjalankan itu semuanya dengan sungguh-sungguh, perintah dikerjakan dengan sungguh-sungguh, larangan ditinggalkan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap pengorbanan yang Ibrahim lakukan. Maka barulah Allah jadikan dia sebagai pemimpin. Kalau nggak ada kalimat dari Allah kepada Ibrahim, nggak mungkin juga Allah berikan ini ya, status sebagai imam. Ja'il lin-nasi imama. Ya. Maka ini menjadi pelajaran buat kita, ya. Kalau kita ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita, ya jangan maunya enaknya kita aja, tapi perhatikan apa yang diinginkan oleh Allah atas diri kita. Ya, dan Allah sampaikan larangan, Allah sampaikan perintah, ya kita kerjakan itu dengan baik. Ada larangan, ya kita tinggalkan. Ada perintah, kita kerjakan. Ada syariat, ya kita jalankan. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim menjalankan itu. Ini balasan apa yang telah dikerjakan. Dia telah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Allah jadikan dia panutan dan imam bagi manusia yang selalu diikuti jejaknya. Begitulah Ibrahim. Sampai akhirnya meraih predikat Khalilullah, kekasihnya Allah. Ya karena apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, hadirin jamaah sekalian, maka di beberapa ayat Quran itu Allah selalu bertanya kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu menyangka kamu akan masuk surga? Gitu kan? Allah selalu nanya gitu. Apakah kamu menyangka kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang kepada kalian ujian yang dahulu pernah diterima oleh orang-orang sebelum kalian. Ujian keiman, ya. Maka jangan yakin, jangan merasa yakin kita ini bakalan masuk surga. Apalagi kalau hidup kita rasanya kok aman-aman aja nih, nggak ada gangguan apa, nggak ada ujian apa. Karena Allah yang menyampaikan begitu. Umat sebelum kita itu mereka mengalami ujian yang dahsyat sekali dalam urusan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah kita. Ada yang disebut dengan di surat Al-Buruj itu Ashabul Ukhdud, ya, penghuni parit. Sebabnya apa? Ya, mempertahankan keimanannya, tapi akhirnya mereka diperintah
dalam parit, yang parit itu sudah diisi dengan api. Kalau tetap dalam keimanan, masuk parit, masuk ke dalam api itu, ya meninggal mereka terbunuh dengan itu. Ada yang disisir dengan sisir dari besi sehingga terkelupas dagingnya dalam rangka mempertahankan keimanannya kepada Allah. Luar biasa banyak sekali. Misalnya kita lihat dari sahabat Nabi ada Bilal bin Rabah, ya, ada Yasir dan istrinya Sumayyah, Ammar anaknya juga yang karena mengalami kegoncangan yang sangat dahsyat akibat siksaan yang dia alami, orang tuanya alami juga, akhirnya nggak sadar mengucapkan kalimat yang diinginkan oleh orang kafir itu. Juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Seperti ya, kalau sekarang kita lihat saudara-saudara kita di Palestina dalam kehidupan sekarang, ya, dengan untuk mempertahankan keimanan mereka kepada Allah, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Masjid dirobohkan, keluarga ditangkap, dibunuh dan lain sebagainya. Ya, mereka terusir dari rumah mereka sendiri. Kita malam itu enggak. Ya, aman hidup kita selama kita tinggal di Indonesia sampai hari ini. Nah, beriman kepada Allah, tapi nggak ada ujian-ujian berat, ujian-ujian besar yang kita alami. Paling ujian kita akhir bulan pusing gitu doang kan. Ya, akhir bulan gorengan gitu kan biasa ya. Gitu doang. Kita nggak pernah sampai mengalami ujian yang menggoncang keimanan kita. Ini tetap beriman atau kita lepas iman, nggak pernah. Sedangkan umat sebelum kita mengalami bahkan dengan resiko nyawa mereka. Tapi masya Allah mereka kokoh dengan keimanan, meskipun mereka ya mereka wafatkan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ibrahim. Ujian-ujian itu menggoncang iman semua, tapi dijalankan itu dengan kesungguhan, maka Allah balas statusnya itu menjadi imam nas, ya imam nas. Jadi pemimpin bagi seluruh manusia. Maka apa yang dilakukan oleh Ibrahim sampai sekarang akhirnya kita ikuti. Ya, prosesi ibadah haji itu kan semuanya sunnah dari Nabi Ibrahim AS. Kalau itu Ibrahim berkata, ya Allah, juga keturunanku ya Allah, ya, sebagai imam, sebagai pemimpin. Ibrahim berharap juga anak keturunannya bisa menjadi teladan untuk orang lain, bisa menjadi teladan bagi manusia yang lain. Nah, ketika Allah Ta'ala menjadikan sebagai imam, Ibrahim itu meminta kepada Allah agar para imam sepeninggalnya ketika dia wafat berasal dari keturunan. Ya, alhamdulillah sebagian orang juga, ya, sebagian dari keturunan Ibrahim itu yang menjadi nabi, menjadi rasul, ya, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan bisa disebut setelahnya seluruh nabi dan rasul itu memang berasal dari keturunan Ibrahim, ya, dari jalurnya Ishak, dari jalurnya Ismail. Dari jalur Ishak itu ada nabi-nabi untuk Bani Israil. Dari jalurnya Ismail ada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tapi kemudian Allah katakan, qala la yanalu ahdi dzalimin. Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Ya, kata Mujahid, Allah berfirman, aku tidak memiliki pemimpin yang zalim. Aku tidak akan menjadikan pemimpin yang zalim untuk diikuti. Gitu. Ya, maka pemimpin zalim, nah, itu bukan bagian dari pemimpin yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah nanti. Ya. Makanya satu hadis Nabi itu menyebutkan kan, 7 kelompok manusia, 7 jenis manusia yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan perlindungan Allah itu. Salah satunya adalah yang pertama disebutkan al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin zalim, ya mohon maaf, nggak akan
yang berarti kalau ada pemimpin-pemimpin Nabi Rasul setelah peninggalan Ibrahim yang berasal dari keturunannya, itu adalah orang-orang baik, itu adalah orang-orang soleh. Tapi kalau ada orang-orang zalim yang menjadi pemimpin, maka itu menjadi orang-orang yang tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadirin jamaah sekalian, ayat ini ya sekali meskipun disebutkan oleh Ibnu Katsir mengutip pendapat Ibnu Jarir, Allah berjanji untuk mengangkat pemimpin yang bukan orang zalim. Ya, maka kalau ada pemimpin baik, pemimpin soleh, ini karunia dari Allah. Tapi ayat itu juga mengandung pemberitahuan bahwa akan ada di antara keturunan Ibrahim itu orang yang zalim kepada dirinya sendiri, juga zalim kepada orang lain. Ya. Maka kata Ibnu Uwais Nindat al-Maliki, orang yang zalim tidak patut menjadi khalifah, menjadi hakim, menjadi pemberi fatwa, menjadi saksi, juga menjadi pemimpin. Kalau ada orang zalim menjadi pemikul atau pengemban jabatan, pasti dia akan menyusahkan orang lain. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang Allah sampaikan. Ya, kita banyak belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mudah-mudahan semangatnya Ibrahim menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu juga menjadi inspirasi buat kita untuk melakukan hal yang sama. Karena dengan itu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan yang besar kepada Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita lakukan dalam kehidupan kita masa ini, itu juga yang akan Allah berikan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat 122 sampai 124. Semoga jadi manfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prioritas ya, artinya surga gitu ya, sesuai dengan amalan dia. Nah, artinya apakah selain umat Nabi Muhammad, di luar umat Nabi Muhammad, apakah juga nanti akan masuk surga di zaman depan melakukan hal-hal yang kebaikan kita? Apakah mengingat dia atau bagaimana? Umat yang lain pun tetap akan masuk surga selama mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi mereka. Cuma masuknya umat yang lain itu setelah umat Nabi Muhammad seluruhnya bisa masuk ke dalam surga. Jadi maksudnya masuk surga umat Nabi Muhammad udah semuanya masuk, baru Nabi lain. Ya, yang beriman di antara mereka kepada Allah, kepada Nabi-Nya, maka mereka juga akan masuk ke dalam surga. Jadi umat Nabi Muhammad itu hanya masuk duluan. Ya, setelah semuanya masuk, baru disusul oleh yang lain. Itu salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Meskipun hidup di akhir zaman, tapi dia menjadi umat prioritas masuk ke dalam surga. Masya Allah, ini karunia besar dari Allah atas umat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Baik, ada lagi tema yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tadi disampaikan kita dengan doa juga terhadap keturunannya. Nah, pada dasarnya kan semua kita ini keturunan Nabi Adam. Tapi lebih khusus keturunan Ibrahim dari Nabi Yakub itu kan jadilah Yahudi. Dan kegiatannya pada dari Nabi Ibrahim. Sekarang Nabi Ismail juga bapaknya sama itu. Jadi jelasnya memang sana. Apakah ada juga sifat-sifat seperti Yahudi itu?
kan sama-sama bapaknya dari Ismail. Nabi Ibrahim punya istri dua, Sarah dan Hajar. Dari Hajar lahir Ismail, dan ini yang menjadi bahasanya nenek moyang bangsa Arab. Dari Sarah lahir Ishak, nanti dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub punya 12 anak. Itu yang disebut dengan Bani Israel, karena Yakub itu punya nama lain adalah Israel. Ya, salah satu dari 12 itu adalah Yehuda. Nah, keturunan Yehuda disebut Yahudi, orang Yahudi. Dari 12 anak itu yang paling bangor ini dia, Yehuda ini, yang paling bangor. Ya, yang lain-lain itu sejarahnya sedikit, ya. Nggak tahu kenapa justru yang paling bangor ini malah anak keturunannya itu banyak sampai sekarang ini. Ya mungkin juga menjadi ujian buat kehidupan kita. Ya, nah terus yang Ismail gimana nih, kan sama-sama anaknya Ibrahim. Ini dia punya, ini nggak ketularan sifat-sifatnya enggak? Ya, insya Allah enggak. Kenapa? Karena induknya juga beda, ya kan? Ya, induknya kan dari Hajar, ya, beda dengan Sarah. Ya bukan berarti terus ini berarti gara-gara Sarah, enggak juga begitu. Ya memang ya begitulah, dalam satu keluarga itu biasanya ada aja satu anak itu yang menjadi ujian untuk orang tuanya, gitu kan? Ada anak yang kita bangga-banggain, tapi ada anak yang juga bikin kita sering melus dada, ya Allah, ini kenapa anak begini aman kan, gitu kan? Ya kira-kira begitu. Yang udah itu begitu ya. Itu anak yang membuat orang tuanya mengelus dada karena sudah dikasih tahu, paling nggak bisa lihat dan kelihatan dari keturunannya sekarang kayak gitu. Nah kalau Ismail insya Allah dia punya karakter sendiri, punya sifat sendiri yang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya, salah satu keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi nampak. Ya insya Allah, apalagi kalau terus kita dapat hidayah, terus belajar, ya bersemangat melakukan kebaikan begitu. Hakikatnya setiap orang itu punya potensi melakukan keburukan, ya, tapi juga punya peluang besar untuk mengendalikan keburukan itu. Ya jangan sampai dia malah terus menjadi kebiasaan mendominasi diri kita. Setiap orang begitu. Falahamah fujuruha wa taqwaha. Ya maka kita berusaha terus yang melekat di diri kita itu adalah kebaikan-kebaikan. Kalau ada keburukan, ya terus kita bisa minimalisir. Alhamdulillah kalau bisa kita hilangkan. Jadi jangan takut ketularan sifat-sifat orang Yahudi yang susah dikasih tahu, yang sedang melanggar larangan dan segala macam. Gitu. Mungkin ada satu lagi lagi dari terdalam untuk garis tentang garis keturunan Nabi Ibrahim yang dari Ishak itu kan diceritakan ada yang menjadi beliau atau asal usul dari bangsa Eropa. Nah ini apakah dari Yahuda tadi anaknya Nabi Yakub yang 12 tadi atau dari yang lain selain Yahuda itu yang disebut ada den-den itu yang orangnya putih, cakep, itu dari Sarah. Dengan Sarah disebut sebagai wanita yang cantik. Beda dengan Hajar. Hajar memang dari istilahnya Uza ya, begitu ya. Yang hadiah dari Raja Mesir atau apa itu pada Nabi Ibrahim. Dan Hajar ini kulitnya beda dengan Sarah. Dia ada hitam. Ya, makanya kemudian bangsa Yahudi yang sekarang itu kan sangat rasis ya terhadap Arab. Dia melihat garis keturunan dulu yang dari Siti Hajar, yang mungkin dari orang yang seperti Sarah. Itu yang pertama.
Yang kedua tentang pemimpin yang zalim ya. Islam syariat kita kan mengajarkan bahwa kita tetap harus amar ma'ruf nahi munkar. Harus kritis terhadap pemimpin yang dia menyalahi sumpahnya, menyalahi janjinya ketika di awal mula menjadi seorang pemimpin. Nah, tapi ada sekelompok kita itu yang itu ketika menghadapi pemimpin yang zalim, mereka mengatakan kita jangan mencaci, kita jangan mengumpat, menggibahi dan lain sebagainya pemimpin itu, tapi seharusnya kita berdoa mendoakan dia sampai dia sadar. Ada gitu, jadi mereka sepertinya apolitik lah, gak mau dia terlibat secara intens dengan isu-isu politik, dia lebih ke dakwah gitu. Dia gak mau hal kayak gitu. Itu gimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kita turunan yang mana? Baik, yang pertama tadi ya, memang keturunan Sarah itu keturunan yang secara fisik berbeda lah dengan keturunan Hajar. Ya karena memang Bunda Sarah juga dia adalah wanita yang ya disebutkan begitu cantik orangnya, kemudian kulitnya juga bersih gitu kan. Nah itu yang kemudian menjadi cikal bakal keturunan garis keturunan orang-orang dari kulit putih. Ya. Indonesia yang mana sih? Indonesia yang mana? Indonesia keturunannya kesekian, dan sisa-sisanya juga udah kecil gitu. Ya dari fisik nggak tinggi kecil, ya, dari kulit nggak putih gitu kan, kayak gitu. Nah yang kedua ini menarik ya, tentang pemimpin zalim. Ya memang betul ada sebagian dari kita itu yang berpendapat kalau ada pemimpin zalim maka dia bukan cuma nggak boleh mengibahi, dikasih nasihat pun nggak boleh terang-terangan. Ya bahasanya nih nasihat ya, bukan mengibahi bukan yang lain. Dikasih nasihat pun nggak boleh terang-terangan. Harusnya gimana? Berdua, ya 4 mata dengan pemimpin itu, terus baru di situ menyampaikan nasihat. Ya ada yang begitu. Maka ya kalau saya mengatakan kalau dia berpendapat begitu, ya silahkan, itu pendapat dia. Ya, cuma jangan menampik pendapat yang lain, jangan menafikan pendapat yang lain. Nah, ini kalau kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis nomor 7 kalau nggak salah ya. Ya, Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat. Sahabat bertanya, buat siapa ya Rasul agama itu menjadi nasihat? Yang pertama buat Allah, buat Rasulnya, buat kitabnya. Nah, termasuk wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya. Maka kalau bicara pemimpin kaum muslimin, ya atau dalam hal memberi nasihat kepada pemimpin, ya itu ada 2 pendapat. Yang pertama, boleh memberikan pendapat secara terang-terangan kepada pemimpin di hadapan banyak orang, tapi boleh juga memberikan pendapat itu diam-diam, ya secara personal. Gitu. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Saat itu Umar punya kebijakan mahar untuk perempuan untuk wanita maksimal 400 dirham. Lebih dari 400 dirham kelebihannya dimasukkan ke Baitul Mal. Gitu. Kebijakan begitu. Ada perempuan seorang wanita yang protes, ya, yang protes. Kenapa kau punya kebijakan seperti itu? Dia nggak setuju. Ya, dia menyampaikan alasan-alasannya. Nah, kemudian Umar membenarkan apa yang disampaikan oleh perempuan itu, kemudian meralat keputusannya. Ya, berarti boleh perempuan diberikan mahar lebih dari 400 dirham. Nah, wanita tadi menyampaikan teguran kepada Umar
menyampaikan nasihat kepada umat itu disaksikan oleh banyak orang. Ya, disaksikan oleh banyak orang. Ya, maka ini menjadi dalil, menjadi alasan menasihati pemimpin secara terang-terangan itu boleh. Dan ada lagi contoh banyak yang lain. Ya, sejak zaman Khalifah sampai kemudian di generasi setelahnya, sampai ke zaman tabi'in, itu banyak yang memberikan nasihat secara terang-terangan kepada pemimpin. Gitu. Maka kalau ada yang mengatakan memberikan nasihat kepada pemimpin harus diam-diam, ya berarti dia cuma memilih satu pendapat kemudian menolak pendapat yang lain. Ya nggak fair jadi. Gitu. Ya harusnya kan kalau dia mengambil pendapat itu ya silakan, tapi ada juga pendapat yang lain. Gitu. Boleh memberikan nasihat kepada pemimpin itu terang-terangan. Ya maka buat orang-orang yang seperti ini, ya yang juga kita temukan dalam kehidupan kita sekarang ini ya kita cuma bilang perbanyaklah baca referensi. Jangan berhenti kepada satu pendapat, tapi lihat juga pendapat-pendapat yang lain. Gitu. Sehingga nanti akan semakin luas pemahamannya, semakin luas referensinya, semakin luas cakrawala. Kalau yang ngotot sih saya cuma bilang itu karena dia cuma baca satu atau dua pendapat saja, terus menganggap itu sebagai pendapat satu-satunya. Jadilah seperti itu pendapatnya sempit dan terbatas. Boleh. Dan contohnya banyak pertebaran, bukan cuma satuan tapi puluhan pertebaran bagaimana para ulama itu memberikan nasihat kepada pemimpin terang-terangan di hadapan banyak orang, didengar oleh banyak orang. Itu bagi pada ini menguatkan saja, ya apa yang tadi saya sampaikan. Baik, saya rasa cukup, waktunya sudah siap. Kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi ni'mahu wa yukafi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa shafaytahu wa la 'aynan illa satartahu wa la safaran illa wasartahu wa la daynan illa qadaytahu wa la 'asiran illa yassartahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa 'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam wa hassin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban